Mengapa harga pokok penting untuk diperhitungkan? Karena harga pokok digunakan untuk menentukan harga jual yang tepat agar dapat bersaing di pasar. Kemudian ditentukan untuk membuat perencanaan bisnis sebagai bahan pengambilan keputusan dan menyusun laporan keuangan perusahaan. Tujuan pengendalian biaya terdapat beberapa. Yang pertama adalah memastikan bahwa tujuan tercapai, tujuan perusahaan secara umum tercapai, tujuan perusahaan secara keuangan tercapai, kemudian mengetahui performance tiap-tiap level manajemen, ketahui ada tidaknya penyimpangan pada tiap-tiap pusat pertanggungjawaban, memastikan bahwa standar biaya sudah dilaksanakan, apabila tidak dapat dilaksanakan, dievaluasi penyebab dari penyimpangan tersebut. Kemudian memastikan bahwa sumber daya telah difungsikan secara optimal dan memastikan bahwa investasi telah dilaksanakan dengan pertimbangan jangka panjang. Pendekatan penghitung laba terdapat dua pendekatan. Yang pertama adalah laba rugi konvensional dan laba rugi margin kontribusi. Perbedaannya apa? Dapat kita lihat pada slide berikutnya. Pendekatan laba rugi konvensional. Pada pendekatan ini, biaya diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Apakah biaya tersebut terkait langsung dengan produk yang disebut dengan product cost, atau biaya tersebut merupakan biaya periodik yang biasanya tidak terkait langsung dengan produk. Fungsi format ini menekankan pada laba kotor dan laba usaha dari perusahaan atau dari unit. Karena pada pendekatan ini membagi menjadi dua, yang berkaitan dengan produk langsung dan tidak berkaitan langsung dengan produk. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan laba rugi margin kontribusi. Pada pendekatan ini, biaya diklasifikasi berdasarkan tingkah lakunya, yaitu variable cost dan fixed cost. Fungsi format ini menekankan pada pengaruh biaya terhadap laba atau rugi perusahaan. Pembagian klasifikasi ini akan lebih relevan terhadap pengendalian biaya perusahaan, karena dengan mengetahui variabel dan fixed cost, maka dapat melakukan treatment pada variabel-variabel yang berpengaruh dengan produk-produk dan juga pada aset-aset ataupun biaya-biaya yang terkait dengan aset tetap maupun biaya tetap dari perusahaan. Ketika kita mengetahui besaran kedua biaya tersebut, maka kita akan dapat melakukan analisis lebih lanjut. Apakah produk-produk yang kita hasilkan sudah dapat bersaing dengan pasar dan apakah operasi yang kita lakukan sudah efisien atau sebaliknya.